Segala apa yang Anda lihat dan dengar di dalam film ini bukanlah keadaan yang sebenarnya. Penggambaran tokoh, suara maupun kejadian yang ada di sini adalah sekedar upaya dari kami yang dhaif, yang tidaklah mungkin bisa menyamai karya agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Sesungguhnya tidak seorang pun di antara kita mengetahui bentuk asli dari malaikat dan Jibril alaihi salam yang diciptakan Allah dari nur. Namun tertulis dalam berbagai surat dalam Al-Quran dan kisah para rasul bahwa di dalam tugasnya para malaikat itu sering menjelma sebagai seorang lelaki. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah berfirman, pertama-tama aku jadikan nur, kemudian menjadikan nur atau terbaik tolak dari nur. Pada hari pertama, yaitu Ahad, Allah Ta'ala menjadikan bumi, dan pada hari kedua, hari Senin, Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung. Allah berfirman, dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang memegangkan, dan kami jadikan pula di bumi jalan-jalan yang lurus supaya mereka dapat petunjuk. Pada hari ketiga atau Selasa, Allah menjadikan pepohonan, hutan, dan segala isinya. Pada hari keempat, hari Rabu, Allah menjadikan langit. Allah berfirman, dan kami jadikan langit itu sebagai atapnya yang terpelihara. Pada hari kelima, hari Kamis, Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan bintang-bintang di langit, dan kami jadikan untuk orang yang mempunyai pandangan. Pada hari ke-6, yaitu hari Jumat, Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dia menciptakan alam semesta tanpa bantuan apapun. Dia akan menjadikan sesuatu cukup cuma dengan kun fayakun dan jadilah. Namun untuk menciptakan Adam, ciptaannya yang paling mulia, tanah liat itu dibentuknya dengan tangannya sendiri. Allah kemudian menghembuskan ruh ke dalam tubuhnya dan bernyawalah Adam. Maka pada hari ke-6 atau hari Jumat, Allah menciptakan Adam, khalifah yang keturunannya kelak akan menguasai.
Adam terpukau melihat pemandangan di jannah. Dia ikut merasakan betapa bahagianya pasangan hewan-hewan itu. Sehingga tanpa dia sadari, di dalam hatinya timbul harapan. Alangkah senangnya kalau aku juga mempunyai teman seperti hewan-hewan itu. Dan Allah Maha mengetahui, dengan hembusan angin surga yang lembut, Adam yang duduk bersandar di sebatang pohon rimbun, kemudian lelap di dalam tidurnya. Wajahnya tersenyum bahagia, karena Allah mempertemukan dia dengan seorang perempuan cantik di dalam mimpinya. Allah Maha mengetahui, maka diciptakannya seorang perempuan sebagai teman Adam dari sebuah tulang rusuknya sebelah kiri. Siapakah engkau, hai orang cantik? Siapakah namamu dan apa maksud tujuanmu datang kemari? Aku seorang perempuan. Aku diciptakan Allah untuk menemanimu. Tentang namaku, terserah engkau memanggilnya. Terima kasih. Kalau begitu aku namakan engkau Hawa. Kalau begitu, datanglah. Datanglah kemari. Engkaulah yang harus menghampiriku. Janganlah engkau menyentuhnya sebelum aku menikahkan engkau dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh nampak berbahagia engkau berdua sebagai ahli surga, ya Adam. Betul. Aku selalu bersyukur kepada Allah yang memberikan kebahagiaan abadi yang tidak habis-habisnya ini kepadaku. Memberikan aku makan, minum, dan kenikmatan serta memberikan aku teman hidup yang cantik dan amat menyenangkan. Alhamdulillah. Betul. Kalian sudah dikaruniai nikmat yang berlimpah sekarang ini. Tapi bukan tanpa batas sama sekali. Apa maksudmu? Aku prihatin pada kalian berdua. Karena kepada kalian Allah memberikan satu larangan, sementara kepada kami tidak sama sekali. Larangan apa? Bukankah kalian dilarang mendekati buah kuldi itu? Betul. Tapi Allah telah memberikan segala macam buah lain yang lezat-lezat, yang bebas kami petik dan makan semau kami. Buah itu lain sekali dari sekian banyak buah yang ada di surga ini, Adam. Itu buah luar biasa.
Dan hanya satu-satunya di surga ini. Apa keistimewaannya sehingga kau jadi begitu prihatin akan larangan itu terhadap kami? Namanya saja buah khuldi. Artinya abadi. Malaikat-malaikat di sini semuanya akan abadi. Karena mereka tidak mendapat larangan memakan buah itu. Sementara kalian tidak. Kalian tidak abadi di surga ini. Kalau aku jadi kalian, maka akan kumakan buah yang tinggal satu-satunya itu sebelum dimakan oleh yang lain. Tapi tentu saja segalanya terserah kepada kalian berdua juga. Aku hanya memberikan saran. Kalian sendirilah yang akan memutuskan. Kalau kalian memang berniat untuk tinggal waktu sementara saja di surga ini, lupakan saja nasihatku tadi. Tapi kalau kalian mau kekal abadi tinggal di surga ini, petik dan makanlah buah yang tinggal satu-satunya itu sebelum dimakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang tadi dikatakan dia? Kenapa? Kata-katanya seperti bisa diterima akal. Kenapa cuma kita yang dilarang Allah mendekati pohon itu, sementara yang lain tidak? Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita tidak ketahui. Kenapa tidak kita makan saja buah itu sebelum yang lain mengambilnya, supaya hidup kita kekal? Tidak. Kenapa? Karena Allah melarang kita. Hawa, mau kemana? Memetik buah itu. Kau akan celaka kalau melanggar larangannya. Aku ingin hidup kekal di surga. Hawa, kembali. Hawa, jangan kau dekati pohon itu. Aku ingin hidup kekal. Kau mencintai istrimu, dan kau pasti akan menyusul dan mengikuti apa yang dilakukannya. Cintamu padanya akan mengalahkan kesetiaanmu kepada Allah. Bagus, Hawa. Bagus. Nah, sekarang makan buah itu dan berikan kepada Adam. Jangan kau makan buah itu. Nanti kau celaka. Lihatlah, aku tidak celaka kan? Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan kekal di surga ini. Adam, makanlah. Tidak. Allah melarang kita bahkan mendekati pohon ini. Kenapa kau begitu berani melanggar perintahnya? Aku cuma ingin kita bisa hidup kekal di surga ini bersamamu, Adam. Jangan kau makan buah itu. Nanti kau celaka. Lihatlah, aku tidak celaka kan? Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan kekal di surga ini. Adam, makanlah. Tidak. Allah melarang kita bahkan mendekati pohon ini. Kenapa kau begitu berani melanggar perintahnya? Aku cuma ingin kita bisa hidup kekal di surga ini bersamamu, Adam. Bersamamu. Makanlah. Makanlah. Tidak. Kau tidak ingin kita bisa hidup kekal bersama? Makanlah ini, suamiku. Kita akan kekal dan bahagia bersama selamanya. Makanlah. Tidak. Aku tidak berani. Makanlah. Dan kita akan kekal bersama.
Tidakkah aku melarang engkau mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Tidakkah sudah aku ingatkan kepadamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata? Melihat penyesalan mereka yang sungguh-sungguh dan berusaha menjauhi diri dari segala pucukan iblis, maka Allah Maha Pengasih memberikan pengampunan kepada keduanya. Namun bagaimanapun tidak bisa dielakkan bahwa pada suatu saat mereka harus meninggalkan surga. Allah berfirman, turunlah kamu ke bumi. Sebagian daripada kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka pada tanggal 10 Muharram, Jibril kemudian menjemput mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Adam berjalan tidak tentu arah. Dia tampak tidak bergairah hidup tanpa Hawa. Tubuhnya kotor kini. Kalau siang hari dia berjalan melewati hutan-hutan, dan pada malam hari tidur dan sembunyi di gua menghindar dari mangsa binatang buas yang tidak bersahabat dengan sesama penduduk bumi dan saling bunuh satu sama lain. Adam suamiku. Adam, tidak rindunkah kau padaku? Terlalu lama berpisah. Mungkin sudah membuat kau lupa padaku, Adam. Yes. Adam. Adam. Kau bukan Hawa, istri. Apa bedanya aku ini Hawa yang sebenarnya atau bukan? Yang penting, aku seorang perempuan. Karena engkau, Adam, yang menjadikan sebab terusirnya aku dari surga dan dikeluarkannya aku dari barisan malaikat, maka akan kuganggu dan kusesatkan engkau dan anak keturunanmu dari segala penjuru. Akan kubujuk engkau dan keturunanmu meninggalkan jalan yang lurus dan melakukan maksiat serta hal-hal yang terlarang.
Dan aku perempuan. Kau rindu pada istrimu. Apalagi Adam? Tidak. Kau bukan istriku. Aku dan Hawa dinikahkan dengan segala kesuciannya. Sementara kau kotor, laknat, bahkan najis aku menyentuhmu. A'udzubillah. Kau iblis, musuh aku dan seluruh keturunanku. Kau pernah menipu aku dan istriku di surga. Tapi jangan kau pikir kau dapat menipu aku sekali lagi. Pergi! Hari ini aku gagal membujukmu, Adam. Tapi ini bukanlah akhir dari permainan kita. Perjalanan nasibmu dan keturunanmu masih panjang. Dengan hasut dan fitnah yang akan kusebarkan kepada mereka. Akan kubuat mereka saling berbunuhan satu dengan yang lainnya. Hingga akhir zaman nanti. Ya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Cuma kepadamu-lah tempat aku berserah diri. Mudah-mudahan kau terima taubatku dan taubat istriku. Mudah-mudahan kau ampuni kami berdua dan dijauhi dari tipuan iblis. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali kalau memang Engkau berkenan. Karena teramat pedih rasanya hidup terpisah dari istri yang kucintai. Ya Allah yang menciptakan aku dari tulang rusuk Adam, ampunilah kami. Karena aku telah mendengarkan bujuk rayu iblis dan melupakan laranganmu. Selamatkanlah suamiku dari segala bahaya di bumi. Karena sebab akulah dia jadi tersiksa seperti ini. Ya Allah, tidak ada karunia yang lebih berharga bagiku saat ini selain berkumpul kembali dengan Adam, yang karena untuk kepentingannya lah Engkau ciptakan. Setelah 100 tahun terpisah, Allah mengirim Jibril untuk menyuruh Adam dan Hawa berjalan menuju ke tempat pertemuan.
Allah, berilah hamba-Mu kekuatan dan pertemukanlah kami kembali. Dan atas kehendak Allah, bertemulah mereka di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Betulkah engkau Adam, suamiku? Betul, aku Adam, suamimu. Allahu Akbar. Setelah Adam dan Hawa dipertemukan kembali, maka atas kehendak Allah, lahirlah anak kembar mereka yang pertama. Diberi nama Kabil dan adik perempuannya bernama Iklim. Kembar yang kedua lahir tidak lama kemudian. Yang laki-laki diberi nama Habil dan adik perempuannya bernama Labuda. Mereka hidup berbahagia di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa selalu menuntun anak-anaknya ke jalan Allah dan mengajari mereka bahwa iblis adalah musuh anak manusia yang sejelas-jelasnya.
Aku datang membawakan kau makanan karena kau mengembalakan dombamu jauh dari rumah. Apakah salah perbuatanku itu, Habil? Aku berterima kasih karena kau begitu baik denganku. Tapi apa? Kau takut padanya? aku takut cuma pada Allah. Aku cuma tidak ingin terjadi keributan dengan Qabil, saudaraku sendiri. Baiklah, kalau begitu, segera kau makan dulu apa yang aku bawakan ini. Dan aku berjanji akan segera kembali ke ladang jagung Qabil begitu kau selesai makan. Setuju? Baiklah, kalau kau berjanji begitu. Karena begitu dilihat kau ada di sini, api cemburunya akan terus membakar. Kenapa dia harus cemburu? Kau dan dia sama-sama saudaraku. Apa bedanya? Tentu saja ada bedanya antara aku dengan dia, Iklimah. Kau adalah saudara kembarku, sedangkan dia bukan. Cuma aku yang berhak dekat denganmu. Sementara dia belum dekat dengan Labuda, kembaran yang jelek itu. Kalau dia mau. Menyesal aku dilahirkan menjadi kembaranmu, Qabil. Menyesal sekali. Kenapa manusia sekasar engkau tidak dilahirkan dari seekor singa? Bukan dari ayahanda Adam yang kekasih Allah. Siapa orang yang sudah berani mengajarmu bicara sekasar itu padaku, Iklimah? Habil kah? Habil cuma mengajarkan kata-kata halus kepadaku, Qabil. Dia memang pantas menjadi Bani Adam, sementara kau tidak. Jangan ikut campur antara aku dengan kembaranku, Habil. Atau kau hancurkan mukamu yang manis ini. Iklimah saudara kita berdua, bukan cuma saudara kembarmu. Aku akan lindungi dia dari siapapun yang akan menyakiti hatinya, juga dari kau. Lekas kau kembali ke ladangku dan bantu aku di sana. Kalau kau tidak ingin saudara kita yang halus ini kuhancurkan mukanya. Cepat! Bantulah saudara supaya tidak marah-marah lagi. Iklimah adalah saudara kembarku, Habil. Bukan saudara kembarmu. Tidak seorang pun yang boleh mendekati dia. Kecuali aku. Ingat-ingat itu, Habil. Kalau kau tidak ingin celaka. Sesuatu yang membuat kau tidak bahagia, Labuza putriku. Wajahmu seperti ditutupi awan. Kesulitan akan menjadi ringan kalau dibagi ke orang lain, anakku. Berilah aku sedikit, supaya berkurang yang tersisa di hatimu. Soal Qabil kah? Kenapa Qabil? Dia begitu benci padaku. Selalu mengatakan bahwa aku jelek, tidak secantik Iklimah kembarannya. Jangan pedulikan dia. Bagaimana aku tidak memperdulikan? Kalau dia juga sering bermusuhan dengan Habil. Lantaran Iklimah nampaknya lebih suka dekat dengan Habil daripada Qabil. Kalian sudah mulai dewasa sekarang. Sehingga rasa birahi, cinta dan cemburu sudah mulai ada di antara kalian. Kau mulai iri akan kecantikan Iklimah. Dan Qabil mulai menyemburui Habil. Karena Iklimah yang disukainya lebih suka kepada Habil. Apakah tadi kau mengirimkan makanan buat Habil? Tidak kau kirimkan makanan yang serupa untuk Qabil? Kenapa?
Padahal Qabil adalah saudara kembarmu, Iklimah. Ladangnya kan dekat dengan tempat tinggal kita. Kalau dia lapar, dia bisa langsung mengambil sendiri. Apakah cuma karena tempat Habil menggembala dombanya jauh dari sini? Kau setiap hari membawakan dia makanan, Lima. Bukankah karena memang kau lebih suka Habil daripada saudara kembarmu itu? Bukankah aku dan ayahmu selalu mengajarkan semua anaknya untuk berlaku jujur, berkata jujur, dan menjawab jujur? Nah, jawablah dengan jujur. Kenapa kau lebih suka Habil daripada Qabil? Habil melindungiku dari Qabil yang kasar. Qabil sering memukul dan menyakitiku. Sementara Habil menghibur dan menyayangiku. Kau sayang padanya? Semoga Allah melindungi kalian, anak-anakku. Anak-anak kita sudah menginjak dewasa sekarang. Sehingga perlulah rasanya kita mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya. Mungkin kalau dinikahkan, Qabil tidak akan lagi memusuhi dan menyemburui Habil. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan urusan mereka dengan baik. Insya Allah. Iklimah nampaknya mencintai Habil. Dan Qabil juga mencintai Iklimah. Iklimah akan menderita kalau dinikahkan dengan Qabil. Dan Qabil akan marah besar kalau Iklimah dikawinkan dengan Habil. Mudah-mudahan Allah akan memberi aku petunjuk bagaimana cara mengawinkan anak-anak kita. Insya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anak-anak hamba nampaknya sudah memasuki masa dewasa pada saat ini. Mereka sudah akil balik. Dan hamba tidak inginkan mereka melakukan apa yang Engkau larang. Supaya hubungan mereka sesamanya halal dan selalu dalam ridho-Mu. Berilah hamba petunjuk bagaimana cara yang terbaik untuk menikahkan mereka. Sesungguhnya yang Maha Mengetahui. Telah ku dengar segala perintah-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, Kau berikan aku jalan keluar dari kesulitanku, ya Allah. Allahu Akbar. Anak-anakku tercinta, setelah bertahun-tahun aku dan ibumu mengasuhmu dengan kasih sayang, kini berkat ridho Allah, jadilah kalian manusia yang siap berdiri sendiri, kuat dan dewasa. Sudah ditakdirkan Allah bahwa dari aku dan ibumu akan lahir bangsa manusia yang akan tersebar ke segala penjuru, hidup
dan mendapatkan segalanya dari bumi ini, sampai waktu yang telah ditentukan Allah, kita akan mati dan dibangkitkan kembali pada hari perhitungan nanti. Seperti ketika aku dan ibumu di jannah. Allah menikahkan kami berdua lebih dulu, sebelum kami halal bersentuhan. Sekarang, aku juga ingin menikahkan kalian berpasang-pasangan, supaya hubungan kalian halal dan diridhoi Allah. Kemudian, kalian akan mengemban tugas dari Allah untuk beranak cucu mengisi bumi ini dan menjadi khalifah di atasnya. Maaf Ayahanda, apakah ayah sudah menentukan siapa berpasangan dengan siapa di antara kami 4 bersaudara ini? Tentu saja hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi, Habil. Bukankah sudah ditentukan Allah bahwa kita masing-masing dilahirkan dengan calon pasangan hidup kita? Sudah jelas bahwa kau akan dikawinkan dengan Labuda, kembaranmu. Dan aku akan dikawinkan dengan Iklima, kembaranku juga. Bukan begitu, Ayah? Aku mengerti sepenuhnya dengan jalan pikiran dan keinginanmu, Qabil. Tapi Allah berkehendak lain, anakku. Apa maksudnya? Tadi pagi aku bersembahyang di bukit sana dan memohon petunjuk dari Allah bagaimana keluar dari hal yang pelik ini. Lalu, apa petunjuk itu, Ayah? Allah memberkati, engkau kunikahkan bukan dengan saudara kembarmu. Jadi, aku harus menikah dengan Labuda? Tidak, Ayah. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan dia. Qabil, Allah menghendaki demikian. Dan Allah menghendaki Habil menikah dengan Iklima, kembaranku. Betul, Qabil. Allah menghendaki begitu. Tidak! Aku tidak yakin semua ini kehendak Allah. Ini semata-mata hanya hasil pikiran ayah sendiri. Yang jelas-jelas selama ini ayah lebih sayang kepada Habil daripada semuanya. Aku tidak yakin. Iklima adalah jodohku, Ayah. Dan aku tidak akan membiarkan dia dirampas begitu saja oleh Habil yang mengembala dungu ini. Biarkan dia mendinginkan hatinya di angin malam. Serahkan pada Allah apapun yang terjadi. Qabil, Mau apa kau kemari? aku datang membawakan kau makanan. Aku tidak suka makanan. Dan aku tidak suka sama kamu. Tapi Allah menghendaki kita menikah, Qabil. Apakah kau membantah firman-Nya? Aku tidak yakin itu firman dari Allah. Jadi kau bermaksud mengatakan bahwa ayah kita Adam Abul Basar? Atau ke bapak manusia itu berbohong? Aku tidak tahu. Tapi yang penting harus kau ketahui bahwa aku tidak suka sama kamu dan tidak mau menikah denganmu. Habis perkara. Kau tidak perlu berusaha menyenangkan aku dengan membawa makanan segala macam. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan suka sama kamu. Dan aku tidak mau menikah denganmu. Mengerti? Tapi ayah bilang... Diam!
Aku tidak mau dengar lagi tentang ayah. Apa yang terjadi sehingga anakku yang cantik jadi mengeluarkan air mata seperti ini? Apakah urusan dengan saudaramu yang pemarah itu lagi? Iya, selalu dia. Apalagi yang dia lakukan kali ini hingga kau begitu sedih? Ibu dan ayah menyuruh saya berusaha untuk mendekati Qabil supaya pernikahan dia dan saya bisa terlaksana seperti apa yang dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi, perintahnya harus kita laksanakan. Cuma karena perintah Allah, kemudian saya berusaha untuk mendekati dia. Meskipun sesungguhnya hati saya tidak suka dinikahkan dengan lelaki sekasar dia. Apa yang kau lakukan adalah ibadah. Siang tadi kulihat kau mengantarkan makanan. Kemudian apa yang terjadi? Dimakannya? Makanannya ditepisnya hingga jatuh ke tanah. Dan saya dihina dan dikasari. Apapun hasilnya, kau sudah melakukan sesuatu atas kehendak Allah, anakku. Selanjutnya, biarlah Allah yang mengatur segalanya untuk kalian berdua, anakku yang malang. Setan apa yang sudah masuk dalam hatimu sehingga kau tega menyakiti domba yang tidak bersalah ini? Qabil, saudaraku. Mulai sekarang, kau jangan sebut aku saudaramu lagi, Habil. Kita tidak bersaudara. Apa sebenarnya yang sudah terjadi, saudaraku? Sampai-sampai kau akan putuskan tali persaudaraan. Kau makin lama makin nampak aneh. Memang aku aneh. Dan aku akan semakin aneh lagi setelah kuhancurkan kalian berdua. Kalian berdua seperti ingin sengaja mempermainkan aku. Mempermainkan? Apa maksudmu? Buat apa dia di sini? Mengapa kau masih juga mengunjungi Gembala Gober setelah berapa kali keluar? Apa kau bukan sengaja ingin mempermainkan aku? Jangan sekali lagi kau kasari Ikrimah, Qabil. Aku akan melindungi dia dengan cara apapun. Kau jangan coba-coba melindungi calon istriku, Habil. Apa maksudmu? Sadarlah, Qabil. Allah telah menentukan jodoh kita empat bersaudara ini. Engkau akan dinikahkan ayah dengan Labuza atas ridha Allah. Sudahilah pertengkaran kita ini. Turutilah apa yang telah ditentukan. Tidak ada yang lebih tahu di dunia ini kecuali Allah. Tidak juga kau dan aku. Aku hancurkan kau, Habil.
Ya Allah, yang Maha Mengetahui, berilah aku petunjuk menyelesaikan kemelut anak-anakku, supaya aku dapat menjalankan pernikahan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Anakku Qabil, amat prihatin rasanya kau tidak mempercayai perintah Allah yang kusampaikan. Namun Allah begitu pemurah, sehingga Dia memberikan kepadaku sekali lagi cara untuk mengujimu. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Ayah? Allah menghendaki kau dan Habil berkurban. Barang siapa yang persembahannya diterima Allah, maka dialah yang berhak memilih calon istrinya terlebih dulu. Tidak sulit, Ayah. Kalau itu yang dikehendaki oleh Allah, aku bisa mengorbankan dari hasil panenku yang pasti jauh lebih banyak daripada apa yang bisa dikurbankan dari seorang pengembala seperti dia. Kau adalah domba kesayanganku. Tapi karena hari ini Allah menghendaki kurban, aku tidak bisa menukar kau dengan yang lain. Baginya harus kupersembahkan apa yang terbaik dari apa yang kumiliki dan apa yang paling kucintai. Begitulah sebaik-baiknya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin kau akan menerima kurbanku. Karena bagaimanapun, dibandingkan dengan apa yang dikurbankan Habil, punyaku lebih banyak. Ya Allah, Engkau maha kaya dan tidak memerlukan apapun dari kami yang hina. Terimalah kurbanku yang kupersembahkan kepadamu. Sebagai bukti, aku tawakal dan pasrah terhadap apapun yang menjadi kehendak dan keputusanmu. Tapi aku tidak bisa memberimu apa yang terbanyak. Namun dengan ikhlas, kupersembahkan kepadamu apa yang paling kucintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
itu hati korbanku? Kenapa hanya hatiku korbanku, bukan apinya? Mengapa engkau menjadi begitu murung dan kotor justru di hari yang cerah begini, anak muda? Nampaknya kau sedang menghadapi sesuatu yang amat mengganggu pikiran. Biar ku terka. Ya. Kau sedang dimusuhi keluargamu. Betul begitu kan? Siapa sebenarnya engkau? Maka bisa mengetahui persoalan yang kuhadapi dengan tepat. Tidak penting kau ketahui siapa namaku. Tapi yang penting kau ketahui adalah bahwa mulai sekarang kau tidak terkucil sendirian lagi di dalam menghadapi persoalan. Aku akan menjadi sahabatmu. Apapun akan kulakukan buat membantumu, Kabil. Bahkan kau tahu namaku. Kau, Kabil, anak Adam tertua. Kau sebetulnya lebih berhak menentukan dari adik-adikmu yang lain. Tapi kenyataannya aku jadi orang yang paling tidak punya hak sama sekali sekarang ini. Aku jadi orang yang sudah dikalahkan. Adikku Habil lah yang berhak menentukan calon istrinya sekarang ini. Sementara aku kakaknya cuma akan menerima sisa pilihannya. Kau masih belum betul-betul dikalahkan oleh adikmu. Kau masih punya cukup waktu buat membalas kekalahanmu hari ini. Selama pernikahan antara Habil dan Iklimah belum dilangsungkan, kau masih bisa berbuat sesuatu buat mengurungkan niat ayahmu yang pilih kasih itu. Tapi apa yang masih bisa kulakukan? Kalau aku sudah terpaksa ditakdirkan Allah tidak bisa mendapatkan Iklimah yang kucintai. Jangan menyerah kepada takdir. Kau masih bisa merubah takdir kalau kau bisa berbuat sesuatu untuk merubahnya. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Singkirkan adikmu Habil. Singkirkan? Singkirkan kemana? Bunuh dia. Matikan. Matikan? Ya, karena semua yang bernyawa bisa dimatikan. Bagaimana cara mematikannya? Sedangkan ayah tidak pernah mengajarkan kepadaku bagaimana cara mematikan manusia. Kalau kau tidak tahu caranya, kau lihat di sana. Kau lihat bagaimana hewan itu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Perhatikan apa yang mereka lakukan, supaya kau dapat belajar dari mereka. Jadi aku harus berkelahi seperti itu dengan adikku Habil. Tapi tidak usah terlalu lama. Ambil saja jalan pintas. Angkat batu besar dan hancurkan
hancurkan kepalanya manakala dia sedang lengah. Manusia pasti akan mati kalau kepalanya dihancurkan. Jadi Habil saudaraku akan mati. Tapi kau tidak ingin dia hidup terus dan mengambil Iklimah yang kau cintai menjadi istrinya, kan? Ya. Nah, lakukanlah secepatnya. Sebelum acara pernikahan itu datang. Carilah waktu yang tepat. Di saat ayahmu pergi jauh dan tidak ada orang lain di sekitarmu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan kemana-mana. Temani ibumu. Hati-hati anakku. Selamat jalan, Ayah. Aku akan bepergian beberapa hari, Qabil. Kau adalah anakku yang tertua dan menjadi penggantiku selama aku pergi. Kutitipkan keselamatan istri dan anak-anakku. Tunggu apa lagi, Qabil? Bukankah sekarang waktunya sudah tepat? Ayahmu sudah pergi jauh. Dan Habil pun sedang sendirian. Tidak seorang saksi pun yang hadir di sini, kecuali aku. Tapi, bukankah ada Allah yang menyaksikan kejadian ini di samping kau dan aku? Ini bumi, Qabil. Bukan surga. Jangan pikirkan dia. Pikirkan saja Iklimah yang akan terlepas dari tanganmu kalau rencana ini tidak segera kamu lakukan. Sepulang dari perjalanan jauhnya, ayahmu berniat melangsungkan pernikahan kalian. Lekas lakukan, mumpung dia masih tertidur. Lekas. Ya.
saudaramu sendiri, Qabil. Atau kau sudah lupa bahwa keselamatannya telah dititipkan ayah kepadamu? Kenapa kau halangi aku membunuh dia, Iklimah? Kau adalah saudara kembarku. Malu aku punya saudara kembar sehina kamu. Kakak yang tega mencelakakan adiknya sendiri. Padahal kau telah mendapat amanat dari ayah untuk melindunginya. Sudah kukatakan berapa kali bahwa dia bukan saudaraku. Apakah pantas dia disebut saudara kalau dia sudah tega mengambil kau, calon istriku? Habil tidak pernah mengambil aku dari tanganmu, Qabil. Karena aku tidak pernah menjadi milikmu. Dia mendapatkan aku karena semata-mata Allah telah menjodohkan kami berdua. Tidak dapatkah sekali saja kau menerima apa yang diucapkan ayah antara aku dengan Ikrimah dan antara kau dengan Labuda? Itu adalah kehendak Allah semata. Tidak. Aku tidak percaya takdirku sejelek itu. Akan kubunuh kau suatu saat agar aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Baik, akan kuterima dengan ikhlas. Kalau memang Allah menentukan aku harus mati di tanganmu. Tapi dari mana kau dapat belajar cara membunuh manusia? Sedang ayah dan ibu kita tidak pernah mengajarkannya. Mendengar ancamannya, aku sudah berfirasat bahwa dalam waktu dekat Qabil pasti akan melaksanakan niatnya untuk membunuh Habil. Mudah-mudahan ayahmu lekas kembali. Dan dengan petunjuk Allah, beliau dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik bagi segala pihak. Supaya tidak ada lagi permusuhan antara kedua saudaramu itu. Melamun 1000 tahun pun tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa yang seharusnya kau lakukan sekarang ini ialah bertindak. Cuma dengan tindakan kau bisa menyelesaikan persoalanmu yang semakin gawat. Apa maksudmu dengan persoalanku yang semakin gawat? Dalam waktu yang tidak lama lagi, Adam ayahmu akan kembali dari perjalanan jauhnya. Begitu dia sampai di sini, yang pertama akan dia lakukan ialah menikahkan kalian. Itu artinya kamu sudah tidak akan punya kesempatan lagi buat merubah takdirmu, Qabil. Iklimah akan menjadi milik Habil. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Bunuh dia. Kemarin aku sudah gagal membunuh dia. Antara orang yang kucintai, membela dia, bukan membela aku. Hari ini kau pasti berhasil, Qabil. Karena Iklimah pada saat ini masih bersama ibunya, menyiapkan makanan. Sementara Habil sedang sendirian bersama domba-dombanya. Lakukanlah sekarang juga. Sekarang atau tidak akan pernah bisa sama sekali. Karena cuma inilah kesempatan terakhir yang bisa kau gunakan buat melenyapkannya. Kau tidak akan punya kesempatan lain. Berangkatlah. Lihatlah Adam, anakmu lebih mendengar kata-kataku daripada kata-katamu sendiri.
Apa yang akan kau lakukan, Kabil? Akan kubunuh kau, Habil. Hancurkan kepalanya. Jangan beri dia kesempatan bicara apapun. Ya, teruskan. Selesaikan tugasmu sampai tuntas. Ya, lakukan sekali lagi. Sampai benar-benar dia mati. Ya, terus. Aku telah membunuh saudaraku. Aku telah membunuh orang yang keselamatannya dititipkan ayah kepadaku. Kemana perginya Kabil yang perkasa? Yang beberapa hari ini begitu bernafsu ingin membunuh saingannya. Kenapa kau tiba-tiba jadi cengeng sekarang? Kau telah menjerumuskan aku. Kau yang terus-menerus mendorongku untuk melakukan semua ini. Menjerumuskan manusia adalah pekerjaanku, Kabil. Karena Adam aku diusir Allah ke bumi dan dikeluarkan dari barisan malaikat di surga. Hapuslah kau iblis.
Habil. Makanlah, suamiku. Hai Adam, buat apa kau bersedih terus sebegitu lama? Bukankah kejadian ini sudah kukatakan akan terjadi sejak hari pertama kita bertemu di surga dulu? Bukankah sejak dulu sudah kuperingatkan bahwa aku atas izin Allah akan hidup terus sampai hari kiamat? Dan akan kuganggu terus anak cucumu hingga mereka menjadi pengikutku dan melalaikan semua perintah Allah. Iya. Mau apa lagi kau datang kemari? Sekedar mengingatkanmu bahwa aku telah berhasil membuat Kabil lebih mendengar kata-kataku daripada mendengar kata-katamu yang ayahnya sendiri. Kemudian sudah kubuat mereka saling berbunuhan satu dengan yang lainnya karena hasut dan fitnahku. Akan lahir Kabil-Kabil yang lain yang akan menjadi pengikutku, Adam. Akan kubuktikan nanti. Jangan takabur kau iblis. Engkau tidak akan mampu menyesatkan anak cucuku yang beriman kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Mereka yang memiliki akidah yang mantap tidak akan tergoyah oleh rayuanmu. Walaupun kau menggunakan segala kepandaianmu untuk menghasut dan menfitnah. Pergilah kau sekarang. Pergilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka setelah membunuh Habil, Qabil pun pergi meninggalkan Adam. Dan bersama Iklimah istri pilihannya sendiri, dia kelak akan melanjutkan tugas yang diberikan Allah, melahirkan anak cucu Bani